Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas silakan dipimpin doa dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, minggu lalu kita kan sudah belajar tentang cara kerja mesin pencari. Nah, hari ini kita akan next level. Kita akan membeda rahasia di balik layar aplikasi hebat yang sering kita temukan di internet. Sebelum masuk ke materi, saya akan mau tanya dulu. Di sini siapa yang setiap hari menggunakan aplikasi Gojek, Grab, atau minimal buka Instagram atau TikTok? Saya. Pak. Hampir semua kan? Iya Pak. Nah, pernah tidak kalian berpikir gimana cara orang-orang secanggih itu? Apakah mereka dapat ide malam ini, terus besoknya langsung jadi aplikasi? Tidak. Tidak Pak. Enggak kan? Ya. Sekali. Yes. Dan instan. Membangun produk digital itu ada petanya, atau peta jalan, atau kompasnya. Nah, kompas itulah yang akan kita pelajari hari ini. Dengan kode capaian BKF01, memahami alur proses pengembangan produk teknologi digital. Kalian tahu nggak apa yang harus dilakukan dari awal sampai produk jadi? Nah, selanjutnya apa itu produk digital? Definisi umumnya, kumpulan instruksi atau data elektronik yang dirancang untuk membantu manusia menyelesaikan masalah menggunakan perangkat komputasi. Pertama, kita harus tahu dulu apa yang kita buat. Produk teknologi digital itu bukan cuma aplikasi di HP kalian, website sekolah, sistem pintar untuk menyalakan lampu otomatis, sampai ChatGPT yang berbasis AI. Itu semua adalah produk digital, dan ciri utamanya adalah dia harus menjadi solusi dari masalah tersebut atau masalah manusia. Banyak kan menggunakan AI, ChatGPT? Banyak Pak. Banyak. Kita masuk di alur pengembangan SDLC, Software Development Life Cycle, atau peta jalan membangun teknologi. Untuk membangun produk ini, dunia informatika punya standar alur kerja yang disebut SDLC. Singkatannya adalah Software Development Life Cycle, atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Bayangkan jika SDLC ini seperti alur membangun sebuah rumah. Kita tidak bisa beli semen kalau kita belum punya gambar atau denahnya. Betul atau tidak? Betul. Mari kita beda 5 tahap utama satu persatu. Yang pertama adalah analisis. Ini adalah langkah paling awal dan paling krusial. Di sini kita bertindak seperti detektif. Kita cari tahu masalah apa yang sedang dihadapi masyarakat. Siapa nanti yang akan dipakai? Siapa nanti yang akan pakai aplikasi kita? Kalau tahap ini salah, aplikasi secanggih apapun tidak akan ada yang mau pakai. Kemudian yang kedua,
perencanaan atau desain. Setelah tahu butuhnya apa, desainer mulai bekerja. Di sini adalah istilah yang namanya UI dan UX. UI ini itu adalah keindahan visual. Warnanya apa, tombolnya apa, gimana. Sedangkan UX itu kenyamanannya. Gampang, bingung tidak penggunanya saat aplikasi itu. Saat aplikasi dipakai. Yang ketiga adalah implementasi atau membangun. Nah, ini adalah tugas para programmer. Mereka mengubah gambar desain tadinya menjadi baris-baris kode biner yang dimengerti oleh komputer sehingga aplikasinya bisa benar-benar berfungsi. Kemudian yang keempat adalah menguji atau testing. Sebelum disebarkan ke masyarakat, aplikasi harus dites dulu, dicari apakah ada bug atau kesalahan sistem. Kemudian yang kelima yaitu rilis. Setelah dinyatakan aman, barulah aplikasi diluncurkan ke Play Store atau internet. Tapi tugas kita belum selesai. Kita harus terus merawat atau memperbarui sesuai masukan penggunanya. Sampai di sini, apakah ada yang bertanya? Ada Pak. Apakah 5 tahapan SDLC itu harus selalu berurutan? Dan bagaimana kalau saat kita sudah di tahap coding atau implementasi, tiba-tiba kita sadar ada desain atau kebutuhan fitur yang salah dan ingin kita ubah, Pak? Pertanyaan yang sangat bagus dan kritis. Jawabannya adalah boleh, dan bisa kembali ke tahap sebelumnya. Di dunia nyata ada metode pengembangan yang disebut iteratif. Metode ini memungkinkan kita untuk bekerja secara fleksibel. Jadi di tahap coding atau testing ditemukan kekurangan, tim akan kembali ke tahap desain atau analisis untuk memperbaiki kesalahan, lalu melanjutkan lagi. Alur bersifat dinamis, bukan harga mati. Oke, terima kasih Pak. Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Ada Pak. Ya, Pak. Cukup Pak. Luar biasa. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk tangan. Wow. Oke, sekarang kita masuk di Google Sites. Nah, anak-anak, di modul kita ini kalian ditugaskan untuk membuat website menggunakan Google Sites. Meskipun Google Sites ini adalah alat yang mudah dan tanpa codingan atau no code, kalian tetap wajib menerapkan alur SDLC. Nah, yang pertama itu dia lakukan analisis. Sorry. Sebenarnya ini adalah tugas kelompok, yang dimana kalian itu disuruh membuat web menggunakan Google Sites. Meskipun Google Sites ini adalah alat yang mudah dan tanpa coding atau no code, kalian tetap wajib menerapkan alur SDLC. Nah, yang pertama itu adalah kalian lakukan analisis, tentukan dulu tema websitenya apa, mau buat web apa, seperti web profil OSIS, web meeting kelas, atau web job, atau web jualan produk kreatif. Nah, yang kedua itu kalian lakukan desain. Nah, kalian desain dulu, kalian gambar desainnya, kemudian logonya itu ditaruh di mana, menunya apa saja, seperti itu. Terus yang ketiga,
Setelah masuk ke tahap Google Sites-nya, kalian mulai menyusun kontennya. Seperti itu. Itu adalah tugas kelompok untuk minggu depan. Jadi kalian itu nanti kalau sudah tentukan websitenya apa, kemudian desain. Setelah desain, kalian kumpul di meja saya. Nanti ada yang tahu meja saya di mana? Tahu Pak. Oke, jadi nanti dikumpul saja, terus dibuatkan kelompok. Setelah itu minggu depan kita praktikum. Sebelum kita akhiri mata pelajaran hari ini, saya mau absen dulu. Rifka Rizkia, Hadir Pak. Nurdan Demasa, Andra Grinaldi, Pak. Fahriansyah, Pak. Ica Rasion, Reska, adik-adik Pak. Oke, terima kasih atas semangat dan kefokusan kalian hari ini. Kalian luar biasa. Mari kita coba ini kita bisa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di minggu depan dan tetap jaga kesehatan. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak.